Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali lagi bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita lebih jauh melangkah menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, dengan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa di surga, saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini dengan tema Tuhan yang tak tertandingi, dari Amsal 21 ayat 16 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Harta yang paling indah dan minyak ada di kediaman orang yang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Orang bijak memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya, ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengenalan bahwa Allah itu sangat besar dan tak tertandingi akan menyebabkan ungkapan pujian yang semakin besar kepada Allah. Semakin biasa dan datar sebuah ungkapan pujian seseorang menunjukkan kadar pengenalannya akan Allah juga biasa-biasa saja. Kitab Amsal kental sekali dengan pengajaran tentang kehidupan orang yang berhikmat dan yang tidak berhikmat. Seperti halnya yang terdapat pada bagian ini, sekali lagi pengamsal memberikan gambaran yang mendetail tentang kehidupan orang yang tidak berhikmat. Contohnya, orang yang tidak mau menerima pengajaran di dalam ayat 16. Orang yang suka berfoya-foya dan gila harta ayat 17. Orang yang fasik, pengkhianat ayat 18 dan 27. Orang yang suka bertengkar dan pemarah, orang yang bebal, orang yang kurang ajar dan sombong, orang yang malas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika dilihat dari penampilan luar, orang yang tidak berhikmat tampaknya berkuasa dan kuat. Tetapi sekuat apapun kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki orang yang berhikmat, sesungguhnya kemenangan ada di tangan Tuhan. Sedangkan orang yang berhikmat dipaparkan oleh pengamsal sebagai orang yang mengejar kebenaran dan kasih. Orang yang memelihara mulut dan lidahnya, orang yang suka memberi, orang yang bersedia mendengarkan keluhan dan penderitaan orang lain, dan orang yang jujur. Sedalam apapun hikmat yang dimiliki oleh seseorang, pengamsal mengingatkan bahwa tidak ada hikmat dan pengertian yang dapat menandingi kemahatauan Tuhan. Pengajaran Amsal pada bagian ini sangat indah karena mengingatkan kita sekali lagi siapakah kita di hadapan Tuhan. Apapun yang kita perbuat, Tuhan tahu sebesar apapun kekuatan kita, tetap tidak dapat menandingi kemahakuasaan Tuhan. Sedalam apapun hikmat yang kita miliki, tidak dapat menyaingi hikmat Tuhan. Semua itu disebabkan oleh status serta kedudukan Tuhan sebagai pencipta semesta alam, sedangkan kita hanyalah ciptaannya yang fana. Kiranya pemahaman ini mendorong kita untuk lebih mengagumi, mengasihinya, serta hidup seturut kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan
yang kami baca dan renungkan pagi hari ini. Kami mengerti bahwa Engkau Allah yang sangat besar, Allah yang tidak dapat tertandingi. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia dan menghormati Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami merindukan Tuhan, tolong kami di dalam kehidupan kami, supaya kami tetap mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.